Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Fisika Dasar, dengan anggota kelompoknya yaitu Agung Prananda, Alvito Raihan, Anissa Rahman, Hilya Asilah, Nurolita Prima, dan Ragib Hadaya. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang interferensi gelombang elektromagnetik. Boleh di next, Kak? Sebelumnya, apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Nah, selanjutnya itu ada laju perambatan gelombang elektromagnetik. Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan 2,997924458 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, yang seringkali dibulatkan menjadi 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan batas maksimum laju yang dapat dicapai di alam semesta. Namun, dalam medium, laju perambatan gelombang elektromagnetik berkurang. Dalam intan, cahaya yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik merambat dengan laju 1,24 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 10 pangkat 2 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz. Boleh di next, Kak? Nah, frekuensi dan panjang gelombang ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio pula terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gelombang radio panjang dengan ukuran lambdanya besar dari 10 pangkat 3 meter. Gelombang radio menengah, gelombang radio pendek. Pembentukannya dimulai ketika benda yang mengandung muatan listrik mengalami peningkatan frekuensi dengan tingkat frekuensi radio. Selanjutnya ada gelombang mikro. Pada tahun 1946, Percy LeBaron Spencer mengamati bahwa gula-gula yang ada di saku celananya meleleh ketika ia sedang bekerja dengan gelombang mikro. Dalam jangka 1 tahun, perusahaannya berhasil membuat dan memasarkan oven microwave pertama. Gelombang mikro digunakan untuk memancarkan sinyal televisi dalam telepon melalui cakram logam yang dipasang pemancar-pemancar. Radiasi latar belakang microwave atau microwave background radiation merupakan sisa proses dentuman besar atau Big Bang dan berasal dari semua arah di alam semesta. Selanjutnya, ada gelombang inframerah. Radiasi inframerah ditemukan tahun 1800 oleh William Herschel. Semua benda yang hangat memancarkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah dapat menembus asap maupun debu lebih mudah daripada cahaya. Tampak sehingga detektor inframerah digunakan oleh tim penyelamat untuk mendeteksi orang atau oleh tentara dalam penyerangan dalam tempat berasap. Inframerah juga hanya sedikit dihambat oleh debu antar bintang dibandingkan dengan cahaya tampak. Dan infrared astronomi satelit memanfaatkan sifat ini untuk mengkaji langit. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak dapat dihasilkan oleh benda yang suhunya cukup tinggi, seperti matahari, api, dan filamen dalam lampu. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat transisi elektron dalam atom dari keadaan dengan energi tinggi ke keadaan dengan energi rendah. Selanjutnya ada gelombang ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memendarkan material yang disebut fosfor untuk berpendar sehingga menghasilkan warna tertentu. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukan dengan permukaan logam. Sinar X pertama kali ditemukan oleh William Röntgen pada tahun 1845 sampai 1923. Ketika melakukan percobaan dengan sinar katoda, ia mengamati bahwa layar fosfor yang jaraknya beberapa meter dari sinar katoda mengalami perpendaran.
Diamati juga bahwa sinar X dapat menembus dengan mudah bagian tubuh yang lunak, tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulang. Sejak saat itu, sinar X digunakan dalam kedokteran untuk mengamati kerusakan pada tulang seperti tulang patah. Next, Kak. Selanjutnya ada indeks bias. Laju perambatan gelombang elektromagnetik terbesar tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Jika gelombang EM masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Laju cahaya dalam S adalah 2,3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan dalam intan adalah 1,24 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Umumnya, laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu, perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut disebut indeks bias. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ragib. Kepada Ragib, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pembiasan cahaya. Perbedaan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik. Ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Apabila arah rambat cahaya tegak lurus bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju. Tetapi jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang pembatas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material. Hukum Snell untuk pembiasan cahaya yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R. Dengan penjelasan, Ni yaitu indeks bias medium tempat cahaya datang, Nr indeks bias medium yang dituju cahaya, theta I sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium, theta R sudut bias cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium. Selanjutnya sudut kritis untuk pembiasan. Pembiasan dengan sudut 90 derajat berarti theta R sama dengan 90 derajat atau sin theta R sama dengan 1 dengan menggunakan hukum Snell. Maka sin theta I sama dengan NR per NI. Jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut theta I yang memenuhi sin theta I dengan NR per NI, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut theta I yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C. Apa yang terjadi jika sudut datang cahaya lebih besar daripada sudut kritis? Jawabannya, cahaya tidak dibiaskan tetapi dipantulkan. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua. Fenomena ini disebut pemantulan total internal. Selanjutnya yaitu fiber optik. Fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Berkas cahaya dimasukkan pada teras sedemikian rupa sehingga ketika berkas tersebut menuju batas antara teras dan cladding, sudut dating cahaya lebih besar daripada sudut kritis. Dengan demikian, cahaya selalu mengalami pemantulan sempurna sehingga tetap berada dalam teras. Pemakaian utama fiber optik dijumpai dalam dunia telekomunikasi karena cahaya memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 14 Hz. Maka jumlah data yang dapat dikirim melalui fiber optik per detik sangat besar. Sistem fiber optik dapat membawa percakapan telepon, TV kabel, sambungan sinyal video telekonferensi, dan lain-lain. Fiber optik dapat membawa sejumlah sinyal percakapan telepon secara mutlak. Terdapat dua bundelan fiber optik yang digunakan. Bundelan pertama disebut bundelan pencahayaan, digunakan untuk membawa cahaya dari luar dan digunakan untuk menyinari organ yang akan diambil gambarnya. Sedangkan bundelan kedua disebut bundelan bayangan, berguna untuk membawa cahaya pantulan organ tubuh dan digunakan untuk membentuk gambar. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ragib. Selanjutnya yaitu materi mengenai, boleh di next, Kak.
Nah, selanjutnya itu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama persis dengan sudut datang. Selanjutnya ada indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil panjang gelombang cahaya, maka makin besar pula indeks bias material untuk cahaya tersebut. Perbedaan indeks bias material untuk cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat. Akibat yang pertama, makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Yang kedua, jika jatuh pada bintang batas dua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Selanjutnya yaitu indeks bias bergantung kerapatan udara. Pada udara, indeks bias juga dipengaruhi oleh massa jenis udara. Makin besar massa jenis udara, maka makin besar indeks bias udara tersebut. Pada ketinggian, makin tinggi dari permukaan bumi, makin kecil massa jenis udara. Akibatnya, makin tinggi dari permukaan bumi, maka makin kecil indeks bias di atmosfer. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ragib. Kepada Ragib, dipersilahkan. Baik, selanjutnya interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Bisa di next, Kak. Selanjutnya ada interferensi celah ganda Young. Pertama-tama, cahaya melewati satu celah. Selanjutnya, cahaya melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan, sehingga menghasilkan inferensi konstruktif, dan ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Selanjutnya, interferensi oleh celah banyak. Pengukuran panjang gelombang cahaya dengan celah banyak untuk menghasilkan pengukuran panjang gelombang dengan radar yang lebih kecil dan diperoleh analisis pola-pola interferensi cahaya tampak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ragib. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Vito. Kepada Vito, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang difraksi, mana difraksi sendiri adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Di mana menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber gelombang bola. Yang kedua adalah daya resolusi. Di sini contohnya adalah ketika teleskop modern mengamati bintang, maka bayangan bintang-bintang direkam pada film atau perekam digital lainnya. Dulu teleskop biasanya ditamakan di puncak gunung atau tempat lain yang sepi. Tujuannya adalah mencari lokasi yang atmosfernya bebas dari polusi sehingga cahaya bintang yang lemah sekalipun dapat direkam dengan teleskop. Dan dulu teleskop biasanya. Yang ketiga adalah interferensi cahaya lapisan tipis. Juga dapat terjadi pada lapisan yang tipis seperti warna pelangi yang ditimbul pada gelombang sabun. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung dapat mengganggu dan memperkuat cahaya putih. Dengan demikian hasil pantulan tersebut dapat menimbulkan warna-warna seperti pelangi. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vito. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nurul. Kepada Kak Nurul, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah lapisan antipantul.
Lapisan ini terjadi jika cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis mengalami interferensi destruktif. Dengan demikian, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Nah, fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa kualitas tinggi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa semuanya diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Akibatnya, bayangan yang dihasilkan lensa menjadi sangat tajam. Hampir semua lensa peralatan optik modern memiliki lapisan tipis anti pantul pada permukaannya. Nah, cahaya yang datang dari udara ke permukaan atas lapisan tipis mengalami pemantulan disertai dengan pembalikan fase atau pemantulan dari medium kurang rapat ke medium yang rapat. Indeks bias lensa umumnya lebih besar daripada indeks bias lapisan tipis. Dengan demikian, cahaya yang dipantulkan pada sisi bawah lapisan tipis atau bidang batas antara lapisan tipis dan lensa juga mengalami pembalikan fase atau pemantulan dari medium kurang rapat ke medium rapat. Selanjutnya adalah polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya dapat didefinisikan sebagai pengurangan intensitas karena berkurangnya komponen-komponen gelombangnya. Arah osilasi medan magnet maupun medan listrik tegak lurus pada arah perambatan gelombang. Jika arah osilasi medan selalu mempertahankan arahnya selama gelombang merambat, maka gelombang tersebut akan dikatakan memiliki polarisasi bidang. Dikatakan polarisasi bidang karena arah osilasi medan selama gelombang merambat selalu berada pada satu bidang. Umumnya, gelombang yang dihasilkan suatu sumber memiliki arah osilasi medan yang berubah secara acak. Gelombang dengan arah osilasi demikian dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi dan cahaya yang tidak terpolarisasi jatuh pada polarisator. Polarisasi oleh permukaan. Ada satu sifat yang menarik yang dimiliki gelombang elektromagnetik ketika jatuh pada satu permukaan. Saat jatuh di bidang batas dua medium, sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian lagi dibiaskan. Jika cahaya yang jatuh merupakan cahaya yang tidak terpolarisasi, maka cahaya yang dibiaskan dan yang dipantulkan umumnya tidak terpolarisasi juga. Selanjutnya, penurunan persamaan interferensi dan difraksi. Yang pertama ada interferensi dua celah. Interferensi dua celah adalah dapat kita lihat di gambar dari materi yang telah dibagikan Ibu, yaitu gambar 1120. Terdapat dua sumber titik sefase yang berjarak L dari layar. Kita mengamati cahaya yang jatuh di layar pada titik P. Jarak titik P ke sumber S1 dan S2 masing-masing X1 dan X2. Fungsi gelombang yang dihasilkan sumber S1 dan S2 di titik P masing-masing Y1 sama dengan A cos buka kurung KX1 dikurang omega T tutup kurung, Y2 sama dengan A cos buka kurung KX2 dikurang omega T, tetapi delta X sama dengan X2 kurang X1. Sehingga kita dapat menulis fungsi gelombang dari sumber keduanya adalah Y2 sama dengan A cos KX1 dikurang omega T ditambah K delta X. Simpang total yang diamati di titik P adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan A cos KX1 dikurang omega T ditambah A cos KX1 dikurang omega T ditambah K delta X. Penjumlahan dua fungsi trigonometri di atas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram Pasor, seperti juga bisa dilihat di gambar pada materi. Selanjutnya, yang kedua adalah interferensi oleh N celah. Nah, sekarang kita tinjau interferensi oleh N celah yang spasinya sama. Simpangan di titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber adalah Y1 sama dengan A cos KX1 dikurang omega T, Y2 sama dengan A cos KX1 dikurang omega T ditambah K delta X. Y3 sama dengan A cos KX1 ditambah omega T ditambah 2K delta X. Yn sama dengan A cos KX1 dikurang omega T ditambah N dikurang 1 K delta X. Simpang total di titik pengamatan adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2 dan seterusnya ditambah dengan Yn. Penjumlahan di atas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan bilangan kompleks.
Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nurul. Dengan berakhirnya presentasi tadi, berakhir pula materi kami dari kelompok 5 Fisika Dasar. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.